IHSG melemah, investor asing tarik dana Rp3,47 triliun sehari pasca peluncuran Danantara. IHSG ambruk, Bursa Indonesia jadi yang terburuk di Asia. Indeks saham gabungan mengalami penurunan signifikan sebesar 2,41%. Hal tersebut mengakibatkan IHSG menjadi bursa yang paling buruk di antara negara Asia lainnya. Penyebab utamanya adalah peluncuran Danantara yang menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Selain itu, keputusan Trump yang melanjutkan tarif impor kepada Kanada dan Meksiko mendorong aksi jual investor. Mampukah pemerintah mengembalikan kepercayaan investor di tengah gejolak pasar? Top losers by change, yang pertama ada JSPT atau Jakarta Setiabudi International Tbk yang hari ini terjerembab di 10%. Lalu ada DSSA atau Dian Swastatika Sentosa Tbk Mirsa yang hari ini melemah 3,73%. Berikutnya ada Siantar Top Tbk atau dengan kode emiten STTP yang melemah 4,55%. Lalu ada BYAN Pemirsa atau Bayan Resources Tbk yang hari ini melemah 2,38%. Dan berikutnya ada Aman Mineral International Tbk atau AMMN yang hari ini melemah 5,84%. Selanjutnya kita akan lihat saham-saham yang masuk dalam deretan yang paling aktif diperdagangkan pada perdagangan hari ini. IHSG udah turun 10% sejak 22 Januari 2025. Di mana saat itu, Presiden Prabowo menyambut 100 hari kerja pertamanya dengan umumin efisiensi anggaran 300T. Hashtag kabur aja dulu juga rame banget di X. Katanya sih untuk realokasi ke program makan bergizi gratis dan renovasi sekolah. Tapi it's beyond that, and this is how I read it. Pertama, tahun ini pemerintah harus bayar hutang dan bunga sekitar 1.300 triliun. Dan uangnya mungkin lagi dicari dengan efisiensi ini. Kedua, kementerian yang anggarannya di-cut itu mostly di bidang pelayanan publik dan swasta. Yang paling shocking, PUPR yang di-cut 81T dan BMKG yang dipotong 50% lebih. Padahal, posisi geografis Indonesia itu di titik yang sangat rawan bencana. Sedangkan Kementerian Pertahanan dan Polri, dua lembaga dengan anggaran tergede, kayak nggak tersentuh sama sekali. Kira-kira kenapa ya? Ketiga, program MBG ini kan baru berjalan 1 bulan oleh Badan Gizi Nasional yang bekerja belum sampai 1 tahun dan udah mengelola 71T. Apa nggak lebih baik dievaluasi dulu? Investasi di SDM emang sangat penting dan harus ada yang mulai, tapi ini long term investment yang mungkin nggak akan kelihatan hasilnya di ekonomi kita sekarang. Tapi kalau pasar asing sendiri melihat pembentukan Danantara ini untuk perbankan, apakah memang tadi memang kalau misalnya kita lihat saham perbankan ini cukup banyak akhirnya dananya ditarik seperti itu oleh asing. Apakah ini masih akan terus berjalan atau nanti sampai Danantara ini seluruh pejabatnya ini sudah diumumkan dan kemudian ada kebijakannya baru kemudian akan baik kembali? Mas Aziz melihatnya? Ya, kalau saya sendiri kalau misalkan dari asing sebenarnya pelaku pasar itu akan gini ya Mas, pelaku pasar itu biasanya akan melakukan price in terlebih dahulu ketika ada kebijakan baru. Kalau misalkan ini dinilai positif, biasanya ini akan menguat, tetapi kalau misalkan ini ternyata masih abu-abu atau misalkan masih negatif, dinilai negatif, ini saham-sahamnya pasti akan turun gitu kan ya. Dan kalau saya lihat posisi dari asing di sini sebenarnya masih melihat posisi saat ini masih sedikit abu-abu ya untuk Danantara sendiri, karena kan kita perlu ketahui juga biasanya asing akan melihat bagaimana governance dari pembentukan dari BPI Danantara ini nanti ke depannya gitu ya, baik itu dari struktur organisasinya, apakah ada kepentingan politiknya gitu ya, ini yang akan dilihat oleh asing juga. Makanya asing melakukan price in terlebih dahulu dengan cara menjual saham-saham banking dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ternyata dari governance pembentukan BPI Danantara ini cukup baik gitu ya, dan ternyata tidak ada kepentingan seperti kepentingan politik ataupun tidak adanya kepentingan yang lain gitu ya, mungkin ini bisa menjadi titik penguatan balik lagi untuk IHSG maupun saham-saham banking, dan asing bisa mulai masuk ke pasar kita karena udah ada rasa optimisme, saya lihatnya seperti itu sih. Dari sendiri hari ini adalah hari yang cukup berat buat kita semua. IHSG itu ambruk, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Cuan lovers IHSG kan hari ini mempunyai kinerja yang terburuk di Asia, anjlok 2,41% ke 6587. BUMN itu banyak yang terkoreksi hari ini. Nah, kalian perlu simak sampai habis.
Jadi hari ini ada 490 saham rontok dan nilai transaksi tembus 11,74 triliun dan banyak sekali saham yang terkoreksi, terutama emiten BUMN bertepatan sehari setelah Presiden Prabowo mengumumkan Danantara. Tapi sebenarnya banyak faktor yang membuat IHSG itu terjun bebas. Satu, sentimen global, yaitu Presiden Trump itu mengumumkan tarif impor baru untuk Kanada dan Meksiko. Ini bikin pasar global itu gonjang-ganjing. Kedua, Morgan Stanley itu mendowngrade Indonesia. Peringkat saham Indonesia di MSCI diturunkan dari equal weight menjadi underweight. Tapi tahu nggak sih kenapa Morgan Stanley downgrade Indonesia? Menurut Morgan Stanley, return on equity Indonesia itu melemah dan Morgan Stanley menilai profitabilitas perusahaan-perusahaan Indonesia mengalami penurunan momentum dan sektor cyclical seperti perbankan, properti, komoditas itu bakal terkena imbasnya. Dan kedua, menurut Morgan Stanley, China itu lebih menarik. Jadi Morgan Stanley melihat return on equity saham-saham China itu mulai pulih karena efisiensi operasional dan perbaikan neraca keuangan. Nah, karena sebab itu investor global mengalihkan dana ke China dan mengurangi posisi di Indonesia. Kan market update pada sore hari ini kita lihat bahwa sepanjang perdagangan hari Senin pada pekan ini indeks harga saham gabungan bergerak di teritori negatif, di mana indeks harga saham gabungan semakin tersungkur pada sesi kedua perdagangan. Kita lihat bahwa pada sesi kedua perdagangan indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan dari sesi pertama dan menyentuh level terendahnya pada 6.732 usai pada istirahat perdagangan makan siang. Ini kita lihat indeks harga saham gabungan juga stabil bergerak di teritori negatif pada level psikologis 6.700. Adapun kita lihat bahwa pada hari ini turnover perdagangan tercatat sebesar 11,2 triliun rupiah, di mana sebagian besar diantaranya disumbang oleh beberapa saham big bank seperti ada BBCA yang pada saat ini terkoreksi 0,83% dengan nilai transaksi sebesar lebih dari 766 miliar rupiah. Kemudian ada BMRI yang terkoreksi 0,99% dengan nilai perdagangan 638 miliar rupiah yang menjadi dua saham yang paling aktif diperdagangkan pada perdagangan hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana penutupan perdagangan selengkapnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat ke papan Bursa Efek Indonesia di belakang saya. Wilson dan pemirsa, kita lihat bahwa tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat sore hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,78% ke level 6.749 dengan sebanyak 33,1 miliar lembar saham yang diperdagangkan senilai 11,9 triliun rupiah. Dan ketiga, Danantara kan masih menjadi pertanyaan nih, investor masih wait and see soal pengelolaan dana raksasa sebesar 900 miliar US dollar, dan ini juga membuat IHSG anjlok ya, kombinasi sentimen global dan domestik. Pasar itu masih hati-hati menunggu langkah Danantara, sementara tekanan waktu makin terasa. Tapi sore ini ada berita yang menarik, yaitu US 10-year Treasury itu turun ke 4,337%, level terendah sejak pertengahan Desember. Hal ini kita harapkan ya berdampak positif ke pasar emerging market seperti Indonesia. Dan kalian lihat ya, hari ini regional market merah semua, mata uang kripto juga terkoreksi, komoditas juga terkoreksi. Jadi ya ini memang semuanya gitu turun. Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih bergerak melemah pada perdagangan Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025. Hingga pukul 10:07 waktu Indonesia Barat, indeks diperkirakan masih berada di bawah rata-rata pergerakan 20 hari terakhir MA20 dengan indikator Relative Strength Index RSI yang menurun dan Moving Average Convergence Divergence MACD yang menunjukkan tren melambat. Menurut analis Kiwum Sekuritas Octavianus Audi, IHSG diprediksi bergerak dalam rentang support di level 6.640 dan resistance di 6.832 hingga penutupan hari ini. Audi menyebut pelemahan IHSG tidak lepas dari beberapa sentimen global dan domestik yang membayangi pasar. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini. Di sektor domestik, pasar saham Indonesia menghadapi tekanan dari aliran dana keluar capital outflow yang cukup besar. Dalam satu hari kemarin, terjadi outflow sebesar 3,47 triliun rupiah, yang mengindikasikan bahwa investor asing masih melakukan pergeseran aset ke instrumen yang lebih aman, low risk and safe havens, kata Audi saat dihubungi, Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025. Fenomena itu, kata dia, berkaitan dengan peluncuran Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara pada tanggal 24 Februari tahun 2025.
Dia menyebut peluncuran Danantara masih memunculkan pertanyaan di kalangan investor mengenai transparansi dan tata kelolanya. Dengan kondisi pasar yang masih dibayangi ketidakpastian, investor diperkirakan tetap berhati-hati dalam mengambil posisi. Selama belum ada kejelasan mengenai arah kebijakan ekonomi global dan mekanisme pengelolaan SWF Danantara, IHSG masih berpotensi bergerak dalam tekanan, ujar Audi. Faktor lain yang mempengaruhi melemahnya pergerakan IHSG ialah ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan kembali oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Pasar khawatir kebijakan ini akan memicu inflasi dan memperlambat ekonomi global, ujar dia. Ia juga mencatat bahwa beberapa bank sentral, seperti Bank of Korea, BOK, telah memangkas suku bunga dan menurunkan target pertumbuhan PDB sebagai respons terhadap dampak kebijakan tersebut.